ya sebenarnya yang baperan itu juga etika profesionalnya nggak tepat. Kapabilitas mereka terbatas. Beda sama yang senior. Mereka udah merasakan asam garam, pahit, amis, asin, gurih, renyah gitu kan ya. Kira-kira sebagai CEO, Rifki milih orang yang kayak gimana tuh? Ketika saya ngomongin misal cara ngomongnya lah kita ambil ya. Cara ngomong saya itu ditangkap kesannya oleh orang yang saya omongin itu menjadi merendahkan dia. Apakah saya harus peduli? Berarti kalau saya harus memikirkan kerugian yang dialami orang lain sementara saya ingin naik level. Kenapa? Dunia saya nggak akan berputar dong. Kalau saya takut, terus aja takut. Kang, Damang. Alhamdulillah, Rifki. Kang. Duduk. Alah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Emang abis dari mana, Ki? Lelah, Kang. Kaget. Aduh. Kenapa Habis kerja. lelah? Oh. Ginilah. Tapi Rifki masih di perusahaan yang IT itu? Masih alhamdulillah. Yang Garuda itu ya? Alhamdulillah betah, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betah. Gimana nih, ada apa gerangan hingga bisa mampir ke sini? Aduh, gimana ya, Kang? Saya tuh pengen konsul nih. Oke, gimana? Ada apa ya namanya keresahan gitu, Kang. Wis, keresahan. Tumben seorang Rifki resah. Kalau kata anak sekarang apa? Anxiety. Anxiety. Anxiety, saya Kang. Ya, siap. Gimana, Ki? Anxiety-nya di mana? Terus kenapa kok bisa resah? Ini, Kang, tentang perkembangan karir. Oke, tentang karir ya. Iya, saya tuh ngerasa stuck gitu, Kang. Oh. Nggak berkembang gitu hidup saya. Oh. Aduh, luar biasa. Ikut sedih nggak ya nih ya? Maksudnya karirnya stuck itu di situ-situ aja. Kan gini, ada banyak ya. Misalnya apakah karirnya nggak naik atau pekerjaannya nggak menantang atau aktivitasnya hanya sebatas itu aja atau gimana? Lebih ke arah mana nih stucknya ini? Lebih ke arah saya nggak tahu saya mau ngapain ya, Kang. Saya nggak tahu mau ngapain. Betul. Maksudnya? Karena gimana ya, Kang, kalau kita sebut di kantor ini pun saya nggak tahu nih apakah saya ini punya plan yang jelas ataukah kantor ini punya plan yang jelas terhadap saya gitu. Nah, saya ngerasa stuck di sana aja. Terus kerjaannya cuman gitu-gitu aja sih, Kang. Oke. Ya kurang. Saya kan jiwanya adventurous banget ya. Ya, terlihat kok ya, kelihatannya dari mulai celana pendek makainya dan sebagainya. Iya, berarti saya harus pisahin dulu nih, Ki ya. Ada 3 hal malah yang saya tangkap. Pertama, apakah Rifki punya plan yang jelas? Betul. Yang kedua, apakah perusahaan punya plan yang jelas? Betul. Gitu. Yang ketiga, kurang menantang karena jiwa Rifki adventure gitu ya. Oke, berarti ada 3 hal nih, karena beda-beda cara memandangnya, beda cara berpikirnya. Oke, saya mulai dari mana dulu ya? Perusahaan plan yang. Nah, tahu dari mana perusahaan punya atau nggak punya plan yang jelas? Karena itu tadi saya nggak bisa cari tahu. Oke, nggak bisa cari tahu. Apakah Anda itu punya plan yang jelas terhadap saya? Oke. Pernah punya cara untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan? Sudah sering. Terus jawabannya? Nanti Apa kita maksudnya lihat. nanti tuh? Iya gitu. Oke, kita bungkus dulu. Nanti kita pikirkan dulu gitu kan. Tapi pernah nggak, Ki, di suatu momen mungkin masa lalu Rifki ketika memang di perusahaan Garuda itu pernah diberikan tantangan-tantangan tertentu untuk supaya naik kelas? Baik, kita sebut tantangan ya, Kang. Oke, kalau tantangan saya ngerasa setiap pekerjaan saya ada sebuah tantangan ya, Kang. Oke. Of course ya. Oke. Di pertama mungkin konteksnya dulu, mohon maaf ya ini. Yeah. Saya bukan background IT. Oke. Nah, jadi padahal Rifki sekarang aktivitasnya IT gitu. Betul. Ya? Oke. Backgroundnya apa, Ki? Lupa, saya sastra ya kalau nggak salah ya? Ya, dulu sastra, sempat kuliah. Mohon maaf saya nggak lulus ya.
Terus? Dulu sastra, sekolah pun IPS ya. Kalau matematika pun saya tidur mulu di kelas. Jadi bagi saya kerja sebagai seorang IT itu IT programmer apalagi itu menjadi sebuah tantangan ya Kang. Pasti dari awal pun gitu. Kalau kita balik lagi konteksnya ke tantangan, apakah kantor sudah memberikan tantangan kepada saya? Dari detik pertama saya masuk kantor ini pun, saya sudah merasa ditantang. Walaupun tidak secara eksplisit ya, kantor bilang, oke, ini kerjaan buat kamu, kita tes kamu. Nggak secara eksplisit seperti itu. Terus secara apa nih? Secara implicitly, kantor memberikan project kepada saya. Ini kamu coba handle bagian ininya. Nah gitu. Kebetulan saya di sini sebagai front end kan. Jadi front end itu orang yang ngurusin user interface, user experience-nya seperti itu ya. Nah, ketika kantor memberikan itu udah menjadi tantangan bagi saya. Apalagi ketika saya baru terjun. Betul ya? Coba Kang bayangin. Ya. Orang yang dulunya tugasnya cuma ngebedah novel, ya kan? Terus sastranya sastra apa gitu? Rusia kalau dulu. Luar biasa. Ya. Terus? Dobreye utro. Terus? Ya kan? Nah, orang yang dulunya ngebedah novel, ngebedah puisi, sejarah bagaimana persastraan itu disuruh bikin buku untuk mesin. Ya kan? Yang pertama kita sebagai programmer itu yang pertama harus ngerti apa yang kita maksudkan adalah mesin, ya kan? Pastilah menjadi tantangan. Kang kebayang dong pertama-pertama dikasih kayak gitu, apa ya? Kita bilang saya masih stupid lah, ya, stupid banget. Ini tuh apa? Variabel tuh apa? Function tuh apa? Gitu kan? Apalagi kalau kita ngomongin ke advance-nya state management kah apa itu gitu kan, terus database, arsitektur apa itu. Of course, yang saya rasakan adalah detik pertama saya masuk kantor ini pun sudah menjadi tantangan. Jadi kalau bilang apakah kantor sudah memberikan tantangan, dari awal saya terjun ke dunia ini pun saya rasa kantor sudah memberikan tantangan walaupun tidak eksplisit gitu kan. Saya mungkin agak spesifik kali ya bahasanya ya, bukan tantangan deh. Kalau tantangan kan nanti lebih general. Atau ada kantor pernah nggak memberikan kesempatan untuk Rifki untuk naik jenjang atau bahasanya apa ya? Saya nggak tahu ya karena di bidang IT kan secara pengembangan karir kan mungkin beda dengan perusahaan-perusahaan lain. Betul. Intinya gini, pernah nggak kantor memberikan kesempatan untuk Rifki untuk menghandle sesuatu hal yang lebih tinggi dibandingkan yang biasanya? Baik, kalau secara balik lagi eksplisit nggak pernah. Eksplisit nggak pernah. Nggak pernah. Tar dulu deh, maksudnya implisit itu cara mendeliverinya, cara contohnya gimana Ki misalnya Ki? Ya udah masuk proyek itu aja gitu. Tapi kan ada mekanisme akad kan, perjanjian dengan misalnya ya otomatis kalau ngerjain project kan ada stakeholder yang dilibatkan, tim, betul ya? Of course. Terus ada project leadernya, ada klien dan sebagainya gitu ya. Nah, ya bukan hanya sekedar ya udah deh masuk kan, nggak gitu juga ya sebenarnya. Sebenarnya nggak gitu, tapi realnya seperti itu. Idealnya kan kita tuh di briefing dulu ya, ada project seperti ini. Stake-nya seberapa higher gitu ya, seberapa penting atau seberapa urgent level severity-nya tuh project ini, kalau kamu nggak berhasil kamu saya pecat. Nggak gitu, nggak ada briefing seperti itu. Jadi yang saya rasakan step by step semakin tinggi dan semakin kompleks project-project yang diberikan kepada saya gitu kan. Tapi tidak secara eksplisit tadi seperti yang Kang Mufti bilang, tidak ada. Kalau sekarang ngerjain A, setelah beres 6 bulan, 3 bulan, kamu ke B ya, ke C ya, A, B, C itu kompleksitasnya levelnya itu meningkat seperti itu. Kalau Kang Mufti sebut tantangan, ya itu pasti ya tantangan ya. Kalau secara explicitly kantor kesempatan deh misalnya berikan kesempatan untuk Rifki menghandle sesuatu hal yang lebih tinggi dibandingkan yang biasa Rifki lakukan. Kalau yang biasa lebih tinggi secara teknik ya, secara teknik ngoding
Pasti setiap Pasti, project lebih oke. tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Kadang Peran deh Ki, jangan kesempatan, Oke. peran deh. peran. Misalnya Rifki biasanya front end ya, programmer kan. Terus pernah nggak diberikan peluang apa sih di atasnya apa sih front end misalnya? Kalau yang Project saya- leader misalnya. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, nggak pernah diberikan kesempatan untuk jadi Tidak project ada, leader. tidak Oke. Yang ditinggi lagi nih misalnya. Gitu mungkin project leader ketinggian atau ada di tengah-tengah ada lagi nggak? Saya nggak tahu nih. Apa ya? Nggak ada lagi ya. Nggak Oh, ada. berarti Rifki selama ini front end terus. Front end terus. Mungkin levelnya. Oke, gimana maksudnya Jadi levelnya? kalau yang saya tahu ya Kang, ada yang namanya junior front end, Oke. middle level front end, Oke. senior level front end, Oke. gitu kan ya. Iya. Itu adalah jenjang karir yang saya tahu Iya. di satu divisi lah kita sebut ya. Oke, Front end siap. itu sebagai divisi. Di satu divisi ada juniornya, ada middle levelnya, terus ada senior levelnya. Nah mungkin kantor pernah untuk memberikan itu kepada saya. Oke Ki, kamu sekarang middle ya. Oke Ki, kamu sekarang senior ya. Sekarang posisinya? Terakhir yang saya cek senior sih saya. Artinya berkembang juga sebenarnya karirnya Rifki kan? Berkembang, tapi saya nggak tahu nih plan apa sebenarnya yang kantor inginkan terhadap saya. Ketika saya jadi senior, apa tanggung jawab lebih apa yang harus saya lakukan? Saya ingin berkontribusi kan. Ini luar biasa loh Rifki cara berpikir kayak gitu. Bener nih. Iyalah, saya ingin berkontribusi. Saya tuh sayang sama kantor ini kan, Oh, gitu. oke. Jadi saya tuh pengen berkontribusi kalau bisa libatkan saya, gitu kan. Oke. Lebih, jangan apa ya? Kalau kita anomali lagi, apa namanya? Ungkapannya gitu ya. Kalau kita sebut saya tuh nggak mau jadi semut pekerja terus. Saya pengen jadi queen-nya gitu. Saya pengen berada di puncak gitu kan. Kan dingin ya. Di bawah terus kan panas. Saya pengen di atas dingin. Oke. Oke. Gitu Kang. Tapi yang saya tahu, saya rasakan belum. Oke. Belum Siap. ada kesempatan yang secara real, eksplisit, tertulis, jelas. Tidak ada. Tapi di letting atau di sesamanya Rifki, teman-teman yang satu letting atau satu programmer misalnya front end, ada nggak mereka-mereka yang diberikan kesempatan untuk lebih? Setahu saya, tidak. Tidak. Tidak ada. Oke. Tidak ada. Oke. Setahu saya tidak ada. Ya maksudnya tadi ya dari front end, back end jadi project leader gitu. Yes, kalau Oke. enggak jadi tim lead, Ya, tim lead setidaknya, misalnya. atau misalnya jadi arsitek. Oke, siap. Oke, saya pisah dulu ya. Saya pisah dulu. Kalau misalnya untuk urusan itu berarti saya harus ngobrol sama CEO-nya. OVO, iya, silakan Kang. Pak CEO, Pak CEO, Nah, tapi saya pengen ini dulu ya Ki ya. Kita ganti sudut pandang dulu Ki. Baik, Ganti baik, sudut baik, pandang. diseru. Ceritanya Rifki jadi CEO-nya. Oke, CEO perusahaan Garuda. Baik. Gitu ya. Dukung saya. Jadi CEO. biar sudut pandangnya kita bisa balik nih. Nah, ketika ada orang-orang yang mereka juga memiliki keinginan yang sama untuk berkontribusi atau bahasanya naik jenjang atau naik peran gitu ya, atau naik tanggung jawabnya lebih banyak dan sebagainya. Kira-kira sebagai CEO, Rifki milih orang yang kayak gimana tuh? Yang pertama, ini yang paling penting bagi saya ya, orang yang bisa dengerin. Oke, ntar dulu nih Rifki jadi CEO-nya nih. Ya. Milihnya orang yang kayak gimana yang bakalan, oh kamu bagus deh, bagus deh berpeluang gitu. Ya. Kira-kira milih orang yang kayak gimana? Nomor satu bagi saya adalah orang yang bisa dengerin orang lain. Orang yang bisa dengerin orang lain. Oke. Satu, orang yang bisa dengerin orang lain. Yang kedua, Yang kedua adalah orang yang bijaksana pasti. bijaksana. Oke. Yang ketiga, ada lagi nggak? Disiplin. Disiplin. Yes. Oke. Ada lagi? Yang terutama yang keempat adalah skillnya. Skillnya. Oke. Ya. Si empat nih ya, Rifki ya. Oke. menurut saya. Saya balik lagi Ki. Oke. Saya balik lagi. Saya CEO-nya nih. Iya siap. CEO-nya. Iya, iya. Nah, tentunya seorang CEO pengen dong melihat timnya bertumbuh secara peran dan secara tanggung jawab gitu ya. Nah, ternyata ada 4 syarat nih. Ya. Pertama tadi Bisa dengerin. bisa dengerin. Yang kedua bijaksana, disiplin, dan skillnya. Nah, apakah Rifki orang yang keempat ini? Silahkan tes saya. Oke. Yakin Rifki yang 4 orang ini? Silahkan tes saya. Oke. Apakah disiplin? Sangat. Apakah Bisa mendengarkan? bisa mendengarkan? Sangat bisa. Terus apakah skillnya oke? Bisa dites.
Oke. Terus Kalau satu lagi skill apa? kan ya, kita ngomongin skill ya, ada Iya. standarnya Oke. toh gitu. Oh, ya. Terus satu lagi Silahkan tadi ke apa? saya. Yang keduanya itu bijaksana. Bijaksana. Apakah Rifki bijaksana? Bijaksana, insya Allah. Tahu dari mana Rifki bijaksana, disiplin kan? Saya nggak mungkin tes di sini kan. Kalau Baik, skill baik, mungkin, baik. apalagi skill kan? Yes. Nah, kalau skill ya saya nggak ngerti apalagi bicara. Tahu dari mana Rifki orang yang bijaksana, mau dengerin dan disiplin? Oke, taunya dari kesan orang lain. Hmm, Kalau secara real ya. Oke. Oke, kita apa ya? Saya tuh sedang survei kan ya. Mohon maaf ini saya nggak bermaksud sombong apa ya. Oke. Saya sering survei lah sama teman-teman kalau misalnya kan kekurangan saya apa selama di project ini, apa yang bisa saya upgrade, apa yang harus saya hapuskan gitu kan. Oke. Ya mayoritas sih bisa lah gitu. Kalau saya anggap kesan mereka terhadap saya ya saya bisa. Oke. Oke. Saya bisa mendengarkan, saya disiplin, belum ada komplain sejauh ini. Oke. Tanya HRD-nya, saya belum pernah dikomplain kalau setahu saya. Ya, terus saya bijaksana, ya insya Allah ya. Kalau bijaksana kan tergantung ya, apa itu bijaksana kan ya. Ya, bijaksana apa pengertian menurut Oke, Rifki? menurut saya adalah keras di saat yang tepat, lembek di saat yang tepat, itu bijaksana. Oke. Terus kalau skill, ya mungkin selama saya kerja mau 7 tahun, di kantor ini itu tadi perkembangan jenjang yang kita bilang saya sekarang senior. Oke. Begitu kan. Sip. Oke, sip. Kalau Rifki merasa seperti itu, ya saya kan tidak begitu mengenal Rifki secara mendalam, kan kita kenal baru beberapa bulan ini ya gitu ya. Jadi nggak mendalam lah. Cuman saya mengiyakan dulu ya mungkin. Saya pengen ke ini dulu ya. Oke, tadi kan bicara tentang bicara perusahaan itu kan jadi sesuatu hal yang memang perlu kita pahami adalah mereka bukan suatu hal yang bisa Rifki kendalikan kan gitu Betul, ya. betul Kan? betul sekali. Kecuali kalau perusahaan ini memiliki Rifki kan gitu ya. Sekali. Otomatis kita balik lagi kira-kira apa yang bisa Rifki kendalikan nih. Berarti kan Diri sendiri. planning nih. Tadi ada 3 tuh kan, jenjang dari perusahaan, terus Rifki planningnya, sama satu lagi adventure-nya Rifki ini. Nah, sepertinya 1 sama 3 ini jadi mirip-mirip nih yang bisa kita bahas. Oke, dengan seperti itu, karena gini Ki, di beberapa industri ada jenjang-jenjang yang memang mereka tidak ada jenjang gitu, paham nggak? Jadi ada industri-industri tertentu yang memang mereka mentok gitu. Ya, paham. Ya, ada yang saya pahami ya gitu ya. Kayak misalnya saya profesinya sebagai seorang motivator, trainer. Kan paling jenjang-jenjangnya kan cuma dari tingkat kesulitan saya ngisi. Biasanya saya ngisi di sekolah, Oh gitu. terus kampus, terus profesional, Berarti levelnya audiens nih. audiens levelnya yang dihadapi klien. Oh. Nah, ada yang jenjang kayak gitu. Saya merasa orang-orang yang trainer yang memang sudah mumpuni, udah keren, berarti track recordnya dia udah ngisi di mana aja nih. Dan sudah banyak ngisi di area mana, misalnya sudah ngisi di perusahaan nasional. Itu beda dengan ngisi cuman hanya di kampus gitu, di sekolah. Jenjangnya beda tuh. Secara kapasitas beda. Berarti kayak selebriti gitu ya Kang ya? Ya. Dari TV lokal Betul. ke TV nasional. Betul. Nah, itu ada industri tertentu tuh yang seperti itu gitu. Nah, itu beda lagi kalau dia masuk trainer sebagai trainer internal, misalnya di asuransi. Ada tuh juga dia junior trainer, senior trainer, sampai mentok senior tuh, saya mentok senior. Paling mentoknya jadi HR gitu ya. Kalau jadi HR dia bisa tuh jalurnya ke HR misalnya. Nah, ada industri-industri tertentu yang memang secara jenjang tidak begitu banyak dan tidak begitu jelas, tidak begitu clear maksudnya. Yang penting kerja aja. Yang penting kerja, yang penting target tercapai. Maka kalau bicara jenjang, kita perlu pahami nih setiap industri beda-beda. Bisa jadi kalau Rifki bilang misalnya jenjang yang paling banyak ya di PNS kan. Ya, PNS sampai kan, presiden. gitu kan. Itu kan ya karena memang dibuat seperti itu industrinya gitu. Mekanismenya industri. Betul. Nah, apakah nanti di IT seperti itu saya juga nggak tahu ya, tapi perlu paham soal itu. Artinya setiap perusahaan memiliki cara dan gaya masing-masing. Karena
nggak mudah juga ya, saya lihat karena saya juga punya usaha penerbitan misalnya ya, atau usaha pelatihan, nggak mudah juga untuk bikin jenjang karir. Ya. Karena bisa jadi industri tersebut tidak membutuhkan jenjang karir. Ya. Bisa jadi jenjang karir dari penghasilan, bisa jadi dari klien-klien yang di manage, bisa jadi gitu ya. Atau dari tingkat kesulitan ketika dia menyelesaikan proyek. Baik. Bisa jadi seperti itu. Bisa gitu. jadi ya, Kang. Karena industrinya berbeda. Nah. Oke, Rifki setuju soal ini ya? Kalau di IT tidak. Oh, di IT tidak. Gimana? Kalau Apa di yang IT Rifki pahami tentang dunia jenjang karir di IT? Oke, pastinya harus ada kerangkanya dong, Kang. Oke, ada kerangkanya. Betul. Karena secara langsung tidak langsung, kalau saya lihat ya, orang-orang yang baru masuk misalnya fresh graduate lah kita misalnya kantor ngambil fresh graduate, gitu ya. Baiklah, jadi si fresh graduate ini pastinya belum kenal kan, dia masih meraba-raba industri IT seperti apa kan ya. Nah gitu ya. Terus kalau kita bilang siapa bagi mereka yang mengenalkan industri ini seperti apa? Nggak mungkin CEO-nya dong. Ya, nggak mungkin. Oke, kamu jadi tahu nggak sih kalau industri IT itu kan enggak ya? Nah, jadi menurut saya haruslah ada kerangka jenjang karir, kerangka industri yang jelas, terstruktur, agar apa? Agar setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing. Di samping ngoding, kalau saya sebagai programmer, di samping ngoding, kalau kita udah naik ke mid misalnya, perusahaan bilang kita udah naik ke mid, bisalah kita punya tanggung jawab lebih untuk misalnya nge-mentoring satu fresh graduate yang masuk. Kalau kita udah ke senior, taruhlah ada tanggung jawab lebih untuk nge-mentoring 3 maksimal fresh graduate misalnya, atau nge-mentoring yang mid, gitu kan? Atau kita dikasih tanggung jawab lebih untuk research. Misalnya, perusahaan bosen nih ngurusin klien mulu gitu. Kita pengen bikin produk yang kita banget. Nah, taruhlah senior-senior di sana. Karena mereka yang lebih paham, lebih ngerti, dan lebih dalam. Nah, taruhlah di sana. Terus, coba sekarang saya punya visi, misalnya saya CEO ya, ngomong, saya punya visi, saya ingin membuat produk yang berguna untuk masyarakat seperti A, B, C, D, E, gitu ya. Tolong carikan, tolong research bagaimana pendekatan teknologinya terhadap visi yang saya punya. Kan gitu ya. Nggak mungkin dong orang-orang fresh graduate yang ditempatkan di tempat seperti itu. Ya kan? Bisa, tapi nggak make sense. Kapabilitas mereka terbatas. Beda sama yang senior. Mereka udah merasakan asam garam, pahit, amis, asin, gurih, renyah gitu kan ya. Nah, jadi inilah menurut saya mengapa industri IT harus terstruktur agar ada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab lebih. Kalau CEO-nya atau COO, CTO, CC-nya mau terjun langsung nge-mentorin fresh graduate tanpa melibatkan mid dan senior, silahkan. Kalau mereka nggak mau ngasih tanggung jawab itu ya silahkan kepada karyawannya gitu ya. Tapi kan sibuk dong. C-level itu kan pada sibuk ya. Nah, kan nggak mungkin gitu kan. C-nya langsung yang terjun. Nah, makanya haruslah terstruktur nih, biar rapi, biar terkondisi, biar para manajer pun bisa menagih tanggung jawabnya. Misalnya fresh graduate A dimentori oleh senior B, misalnya Kang ya. Ketika fresh graduate A ini nggak perform di suatu project, manajernya bisa dong komplain ke senior B. Kamu gimana nge-mentorin? Berarti kalau ternyata si senior B ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya, demosi. Ya kan bisa seperti itu. Terstruktur, biar rapih, biar tahu, biar ke gambar gitu Kang. Menurut saya. Saya Rifki ya. Pertanyaan saya simple Ki. Apakah Rifki sudah pernah jadi seorang CEO? Belum. Berarti sudut pandangnya masih di bawah ya? Iya dong. Belum di atas ya? Iya, kan saya komplain. Nah, jawabannya gini Ki, karena saya sudah masuk ke di bawah juga, di atas juga Ki. Bagus. Dan saya termasuk orang yang dulu juga sering komplain. Iya dong. Tentang ketidakjelasan terhadap perusahaan, misalnya seperti itu gitu ya. Saya juga pernah kerja juga waktu itu. Tapi menariknya Ki ya, kalau saya sudah merasakan misalnya
kalau Rifki nanti juga ya suatu saat nanti kan misal bisa jadi kan Rifki Iya, jadi CEO, jadi pengusaha, nanti bisa merasakan apa yang saya rasakan Iya, gitu iya. ya. Jadi ternyata jawabannya di model bisnis Ki. Ya, Jadi seorang CEO itu, seorang founder terutama yang membuat perusahaan itu, dia tidak saya nih ya, saya punya bisnis penerbitan. Saya akan melihat jenjang karir itu dari bisnis model saya. ya, Karena nggak mungkin jenjang karir itu dibuat tanpa bisnis model yang pas. Karena gini, konsekuensi jenjang karir apa? Konsekuensinya adalah income kan? betul, 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 betul. Income-nya sih, ya kan kalau naik kan otomatis dikasih lebih Ya, kan ya, gitu ya, ya Ki ya, ya. ya. Cash flow, Paham ya, nggak? cash flow. Cash flow Ya, kan? ya, ya. Artinya ada bisnis model yang harus difikskan seorang founder ketika dia membuat jenjang karir. Baik. Gitu. Baik. Karena kalau kita bicara kalau Rifki belajar namanya bisnis model canvas itu kan ada tuh 2 3 6 8 area tuh. 8 area yang perlu dipertimbangkan oleh seorang founder ketika membangun sebuah bisnis. Baik. Karena nggak bisa jenjang karirnya aja, tapi ketika itu kliennya atau misalnya cash flow-nya tidak baik-baik saja atau tidak mumpuni untuk membuat jenjang karir tertentu. Baik. Maka seorang CEO, ini kita sharing nih ya Ki ya, seorang CEO atau founder juga pasti memikirkan hal itu. Nah saya juga nggak tahu ya kalau yang CEO yang lain memikirkan itu apa enggak, tapi kalau saya lihat dari atas, karena kita harus main di sudut dua pandang, kalau kecuali Rifki pengen hanya sekedar di bawah terus gitu. Ya. Kan Nah itu Kang, saya nggak mau di bawah terus. Nah. Kan tadi panas, gerah di bawah, mending di atas, dingin. Oke, Iya. nah berarti tapi Rifki sepakat ya bahwa bicara tentang membangun bisnis itu bukan hanya sekedar membangun jenjang karir aja ya, karena Ya, ada enggak 8 dong. area itu kan, Iya. cash flow diurusin, terus value diurusin, branding diurusin, marketing diurusin, selling kan harusnya gitu kan. Iya. Karena nggak bisa cuman ini selesai yang ini ikut selesai, nggak bisa juga gitu. Nah kalau sepakat soal itu berarti kan Rifki juga sepakat dong kalau seandainya Rifki nggak mau di posisi ini terus kan, makanya tadi stuck kan. Nah berarti kembali lagi tuh ke pernyataan Rifki ketika Rifki pengen planning tuh, memplanningkan karir Rifki. Nah karena gini Ki, nggak bakalan terus berdaya kalau Rifki, jadi gini, Oh, bagus kata-katanya berdaya, ya, ya. nggak bakalan berdaya kalau Rifki memikirkan sesuatu hal yang nggak bisa dikendalikan. Yang nggak bisa, iya betul. Ya kan? Betul. Karena itu ya kecuali kalau Rifki punya kendali soal itu. Misalnya contoh gini, saya contohin misalnya. Ketika kita naik motor nih misalnya, naik motor terus tiba-tiba ada lubang, jatuh kita. Terus kita maki-maki nih, dasar nih Pemda nggak benar, lubang nggak Nggak diurusin. ditutup, nggak diurus gitu ya. Ya pertanyaannya kalau kita mengutuk seperti itu, ya hidup kita ya gitu-gitu aja kan. Kita hanya mengutuk lubang yang itu kan sesuatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kecuali kita kenal sama Pemdanya, telepon. Pak, ini di jalan Regol nih nggak baik nih. Gue curhat. Parah nih misalnya gitu ya. Curhat. Iya, iya. Nah, kecuali gitu, kecuali kenal sama Ya, Pemdanya. betul, betul. Itu sesuatu hal yang bisa dikendalikan, dipengaruhi minimal. Jadi Ya. bukan hanya dikendalikan, tapi dipengaruhi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Rifki punya segitu luar biasa tentang pemahaman Rifki untuk jenjang karir, pertanyaan saya balik ke Rifki. Ya. Apakah Rifki bisa mengendalikan atau mempengaruhi keadaan? Pengaruhi bisa. Oke. Apalah yang saya punya, Kang? Rakyat kecil cuma punya suara. Makanya saya keluarkan suara saya yang indah Oke, ini. siap. Udah mirip-mirip Adam Levine ini suara. Artinya Rifki udah bener. Iya. Sesuatu hal yang bisa dipengaruhi Rifki lakukan itu udah tepat gitu. Daripada ngedumel. Iya. Kalau di cuma belakang. ngomong-ngomong di belakang kan nggak ada efek. Betul. Dan itu Rifki udah lakukan kan? Udah. Sudah. Oke, Sudah. berarti tahap itu Rifki udah clear. Yes. Artinya Rifki udah jadi orang yang berdaya karena sudah mempengaruhi keadaan sekitar. Nah, sekarang balik lagi Ki, karena sesuatu hal yang berdaya itu dari yang bisa kita kendalikan. Sesuatu yang berdaya. Ya bisa kendalikan. Kalau nggak bisa kita kendalikan, kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berdaya gitu. Maka saya fokus suatu hal yang kira-kira Rifki planningnya apa nih? Planningnya dalam hal apapun ya, yang membuat Rifki lebih berdaya dalam hal karir, dalam hal apapun. Ya. Kalau misalnya Kang, Oke. ini ada dua jalur ya menurut saya. Oke.
Kalau planning kantor jelas terhadap karyawannya nih, kamu bisa ke sini loh. Kamu kalau mau ke sini boleh. Oke. Tapi kamu nggak bisa ke sini, kan gitu ya. Oke. Ini kita ngomongin jenjang karir ya. Oke. Oke. Kalau jelas saya bisa tahu nih, oh saya pengen ke sana. Apa yang harus saya perbuat? Ya, bagaimana saya harus memberdayakan diri saya sendiri kan gitu ya. Kalau itu jelas. Oke, berarti saya harus belajar ini, ngerti ini, paham itu, ngerti itu. Oke. Tapi karena opsi ini kata dia nggak bisa saya kendalikan, aspeknya nggak bisa saya kendalikan, cuman bisa saya pengaruhi, saya fokus ke jalur kedua. Yang itu saya belajar secara ya udah mandiri aja. Saya pengen bisa ini, bisa itu, belajar ini, nginget lagi bahasa yang itu gitu ya. Untuk apa? Kalau setidaknya saya sudah benar-benar, kalau kata apa ya, pasben ya, jengah gitu ya. Kalau kata pasben jengah, benar-benar udah jengah, ya udah saya bawa bekal saya ini untuk ya setelah tadi saya belajar ini, belajar itu, pahami ini, inget lagi yang itu, ya udah berarti saya pindah kapal gitu aja. Ada satu hal lagi Ki yang perlu Rifki lakukan ketika Rifki melakukan itu. Yaitu validasi. Validasi, iya ya. Validasi terhadap skill-skill yang sudah pernah Rifki pelajari. Ya kan itu kan, Jamship itu kan memvalidasi tes validasi. Oke, ada nggak di industrinya Rifki sebuah hal yang bisa divalidasi oleh publik? Contoh misalnya, kalau penyanyi validasi suaranya bagus lewat kompetisi Indonesian Idol. Ketika dia juara, dia tervalidasi bahwa suaranya bagus. Dia sudah melatih ribuan jam, udah melatih suaranya dia, terbukti dia juara di ajang berbakat misalnya, entah itu kelurahan, kecamatan, atau sampai nasional lah. Ada nggak di industri Rifki untuk memvalidasi publik itu? Oke, kalau secara standar ya, misalnya seorang FE itu harus bisa ini. Itu kan tergantung perusahaan. Kalau kita bicara secara perusahaan ya, tergantung perusahaan masing-masing ya. FE itu kalau di perusahaan A harus bisa ini, skill setnya. Di perusahaan B harus bisa ini, C ini. Kalau secara publik kita mau ngetes tuh ada websitenya banyak, Kang. Apakah kamu sudah layak menjadi seperti... Sudah pernah melakukan itu? Ada. Terus kan misalnya gini. Pernah nggak Rifki melakukan itu? Terus mereka validasi gimana? Alhamdulillah. Bagus? Bagus. Kan tentang gini, skillnya Rifki bagus gitu? Terus saya pernah gini, mohon maaf nih Pak. Saya survei Kang, ngisi-ngisi CV ke perusahaan-perusahaan lain. Panggil, tes, lulus. Panggil, tes, lulus. Interview terakhir, enggak, saya ghosting gitu aja. Saya hanya ingin memvalidasi tadi, betul, apakah saya sudah layak menjadi seorang front end? Ternyata menurut mereka layak, menurut standar mereka. Menurut standar perusahaan kedua layak, perusahaan ketiga layak, gitu. Bahkan, mohon maaf sekali lagi, bapak-bapak, apakah value saya lebih? Nggak tahu. Nah, saya validasi. Ternyata gimana cara memvalidasi value? Itu sebar-sebar CV. Terus kan ditanya mau ke jenjang. Kan gitu ya. Ternyata saya minta segitu di ACC sama mereka. Oh, ternyata value saya sudah lebih. Nah, begitu Kang. Ada. Saya nggak cuman ini kantor nih sini udah gini, udah jago, harus ini. Enggak. Saya harus ada apa? Kalau kita bicara IT ada proof of concept ya. Konsep pemikiran itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Berarti bahasa Rifki jenjang karirnya naik berarti sudah valid. Maksudnya gini, ketika Rifki mengisyaratkan untuk jenjang karir Rifki meningkat, kan ada dua cara tadi kan, dari perusahaan atau dari Rifki sendiri. Berarti kalau dari perusahaan kan tadi ya konteksnya adalah bisa nggak dipengaruhi, bisa nggak dikendalikan. Kalau nggak bisa, ya Rifki bilang bisa dipengaruhi. Cuman kan hasilnya mungkin belum sesuai dengan keinginan, misal seperti itu ya. Nah, berarti yang validasi itu yang menjadi penting buat Rifki. Artinya Rifki sudah meniatkan untuk menaikkan kapasitas Rifki terhadap jenjang karir di profesi Rifki. Secara kapasitas diri udah oke. Nah, tapi kan gini Ki, saya menarik ya justru ya. Ada sebuah, kalau saya boleh mengatakan hikmah gitu ya, atau boleh mengatakan pembelajaran gitu ya. Dan sepertinya layak orang lain bisa belajar hikmah ini. Dan pola yang Rifki sudah lakukan itu adalah pola yang sebenarnya
kalau orang lakukan itu dia pasti meningkat gitu. Meningkat dalam hal jenjang karir dan sebagainya. Tadi misalnya Rifki bilang, Rifki bukan orang IT. Ya. Backgroundnya nggak IT. Ya. Nah, terus Rifki dari sastra, akhirnya bisa IT. Itu kan menarik tuh, Ki. Nggak, biasa aja, klise kan. Iya, buat Rifki. Tapi buat orang lain? Ya, bisa. Nah, gini loh, Ki. Saya memahami ya, setiap hal yang kita lakukan itu bisa jadi Tuhan tuh pengen ngasih taunya nanti di belakang. Betul. Itu saya sangat-sangat setuju. Gitu ya. Ya, sangat Belum tentu di depan gitu. Nah, ternyata bicara hikmah dan pembelajaran itu terkait juga tentang attitude, Ki. Attitude, oke. Gini loh, attitude itu adalah gini. Rifki lebih suka mana? Orang yang berbakat, dia jago banget IT-nya tapi attitude-nya jelek, atau orang yang attitude-nya bagus gitu ya, tapi dia ya IT-nya biasa-biasa aja gitu, tapi bisa dilatih lah gitu. Lebih Yang kedua lah. iyalah. Of Jadi course lah. attitude kan Ya yang kan paling tadi penting. yang 4 ya. Betul. Nah, maka attitude itu penting untuk menghikmahkan segala sesuatu. Betul. Kalau nggak pakai attitude, dia akan pertama jatuhnya jadi sombong. Betul. Kedua, jatuhnya jadi merendahkan orang lain kan gitu ya. Betul. Yang ketiga, jatuhnya jadi lost hikmahnya. Iya, iya. Nah, itu- Ungrateful. Ya, betul. Nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Nah, attitude itu ditempel sama skill. Jadi orang yang punya skill, ketika dia punya attitude, dia luar biasa lah. Iya. Nah, berarti Rifki sudah kalau misalnya Rifki merasa attitude Rifki bagus, Ya. berarti sudah menjalankan attitude itu. Dan Tuhan selalu adil kok, selalu adil. Kalau Rifki paham kalau Tuhan itu adil. Tuhan itu ngagetin, Kang. Oke. Suka, hah? Suka gitu. Nah, tinggal kalau kita konteksnya pengembangan karir, berarti next-nya Rifki kebayangnya gimana? Next-nya saya akan tetap bersuara, Kang. Of course, saya rakyat kecil, senjata saya cuma suara. Setelah itu mungkin kalau tadi ya, kata Pak Seben, kalau saya udah jengah, ya udah, jam sip aja. Nah, ada satu lagi, Ki, bicara tentang keputusan ya. Setiap keputusan itu punya konsekuensi masing-masing. Pasti itu sudah jelas. Ya, oke. Ada beberapa area yang harus Rifki pikirkan tentang keputusan. Pertama, apakah merugikan diri sendiri? Betul. Yang kedua, merugikan orang lain, Betul. atau merugikan orang-orang yang dicintai. Betul. Nah, kalau ternyata tidak ada yang dirugikan, jalankan, Betul. gitu ya. Ya. Karena percuma kalau kita memberikan keputusan, tapi ada pihak yang dirugikan. Kita nggak didoain, malah justru gue doain lo supaya Bentar, Kang. Kalau tidak ada yang dirugikan sama sekali, kayaknya impossible deh, Kang. subjektif sih ya, Ki ya. Iya. Subjektif sih. Iya. Memang kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Pasti itu Iya, ya. pasti itu. Tapi pastikan ketika kita memberikan keputusan ada pihak-pihak yang tidak dirugikan. Contoh misalnya gini. Ya, tapi kan impossible, Kang. Kalau tiga-tiganya tidak dirugikan sama sekali gitu. Oh enggak impossible, possible malah justru. Contoh Iya. gini misalnya, suatu hari ada murid saya, dia lulusnya lama kan. Oke. Ini mau 7 tahun nih kuliahnya nih. Oke, veteran. Iya, veteran. Ya. Terus curhat sama saya. Kang, what next? Apa yang saya lakukan? Apakah saya tetap lanjut kuliah atau saya berhenti gitu? Fokus karir. Fokus karir atau fokus suatu hal yang dia kerjakan sekarang. Saya tanya, kalau kamu berhenti dari kuliah kamu, ada yang dirugikan nggak? Orang tua saya. Ya, Pasti. Coba tanya sama orang tua kamu, apakah ketika kamu berhenti, Mereka merasa dirugikan atau yes, tidak? Ya. kalau enggak, lakukan. Baik. Kalau enggak, sebaiknya ya ada nggak pilihan lain gitu. Ternyata iya ya, bener ya Kang ya. Saya lulusin aja deh, soalnya tanggung tinggal. Soalnya udah bete banget, udah males banget ngelulusin gitu ya. Iya. Tapi ketika saya iya bener ya, orang tua saya merasa dirugikan, soalnya sudah banyak keluar uang Ya, berapa gitu. ratus juta gitu ya. Saya merasakan itu kan. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan dengan 3 bulan 6 bulan lagi. Terus saya waktu itu
sudah lulus aja dia. Saya tanya, wih, alhamdulillah lulus juga, iya Kang, makasih ya. Ternyata memilih keputusan untuk meluluskan tuh terbaik karena tidak ada yang dirugikan. Baik. Nah terus saya tanya, loh kamu nggak dirugikan? Kalau dipikir-pikir sih nggak juga sih, karena akhirnya dengan saya melanjutkan, saya belajar lebih tuh. Paham nggak? Betul. Kuliahnya dia belajar lagi kan? Itu hikmah. Kan? Hikmah kan? Artinya keputusan itu nempel sama attitude-nya dia. Sungguh tidak beretitude kalau buat saya nih ya, subjektif saya. Ketika dia memutuskan sesuatu, ada pihak-pihak yang dirugikan. Baik. Kenapa? Karena ketika memutuskan sesuatu dan ada pihak yang dirugikan, bisa jadi yang pihak dirugikan itu jadi doa tersendiri kan? Oke, kita ngomongin dirugikannya dalam apa nih Kang? Materialistis, ataukah perasaan, ataukah yang lainnya? Apapun, tapi saya tidak kecenderungan tentang hal yang perasaan. Karena perasaan itu kan sangat subjektif sekali. Betul. Nah, saya tanya sama itu, kamu yang orang tua dirugiin apa kalau kamu ini, kalau kamu berhenti? Ya jelas lah Kang. Material. Iya, material dari A sampai Z gitu ya, dari semester pertama sampai terakhir gitu. Itu yang akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan gitu. Walaupun dia juga validasi juga, ngobrol sama orang tuanya gitu. Dan saya melakukan hal sama ketika saya memutuskan sesuatu, saya selalu lihat nih sekitar saya, ada nggak pihak dirugikan. Ya kan gitu Kang. Kalau berarti kalau saya harus memikirkan kerugian yang dialami orang lain, sementara saya ingin naik level nih. Kenapa? Dunia saya nggak akan berputar dong. Kalau saya takut, terus aja takut. No. Konteksnya nggak setajam itu. Oke. Itu nanti babnya beda lagi tuh. Karena gini Ki, keputusan itu kan lahir dari kristalisasi dari pengalaman-pengalaman dia satu. Pengalaman. Betul kan? Dia memutuskan sesuatu. Yang kedua adalah validasi lingkungan, validasi orang lain, validasi pihak-pihak yang lain. Kenapa itu juga bisa kita pikirkan? Karena keputusannya biar berkualitas. Jadi sebenarnya menentukan keputusan berkualitas apa nggak berkualitas itu ya dari validasi atau dari konsekuensi dari lingkungan. Berarti resiko apa nih yang harus saya pikirkan Kang terhadap resiko dari orang lain yang harus saya pikirkan agar saya bermuhasabah terhadap keputusan saya gitu Kang. Bermuhasabah. Berarti kan kalau ya, kata Kang Mufti kan ya. Ya, betul. Ya apa nih resiko sebesar apa sih yang harus membuat saya mundur, tidak mengambil keputusan itu, atau resiko sekecil apa yang ya udah tabrak aja lah gitu. Nah, ini konteksnya keputusan yang dua pilihan ya. Bukan, jadi gini, kalau bicara tentang maju mundur itu bukan keputusan. Cantik. Karena ya kalau dia pengen berkembang ya maju ya, gitu. Betul. Beda itu. Nah, ini kayak tadi yang kayak misalnya keputusan dia adalah melanjutkan atau tidak melanjutkan. Kan sebenarnya dua-duanya sama-sama baik. Betul. Kan kita nggak tahu ya. Ya, semuanya karena dia bilang dua-duanya sama-sama baik. Melanjutkan baik, nggak melanjutkan juga baik gitu. Baik. Ya, jadi dua keputusan yang sama-sama baik atau sama-sama buruk baik dikit gitu. Kan ada ya kita memberikan keputusan dua-duanya buruk gitu. Kesini kena tapi kesini ada untungnya lah dikit ya gitu ya. Untungnya dikit lah. Nah, biar keputusan kita berkualitas, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah apakah ada pihak yang dirugikan dari keputusan itu? Pasti ada dong, Kang. Iya, pasti ada. Maka ketika pasti ada, bisa nggak diminimalisir? Bisa nggak dinegosiasikan? Bisa nggak dibuat akhirnya kerugian itu tidak membesar, tidak banyak? Kalau bisa dieliminasi. Kalau bisa dieliminasi. Nah, ujungnya adalah keputusannya jadi berkualitas, Ki. Intinya ke Rifki adalah ketika Rifki memutuskan untuk misalnya pindah kapal. Ya, Jamship. Ya, kan ada keputusan dua tuh, tetap di sini atau pindah kapal kan gitu ya. Nah, betul. Ini kan konteksnya sama kayak tadi si murid saya pengen ini atau pengen itu kan. Kan dua-duanya baik. Betul. Betul ya? Betul. Dua-duanya baik dong. Baik. Iya kan?
Nah, tapi pertanyaannya, lihat apakah ketika tetap di sini dan pindah itu ada nggak pihak yang dirugikan? Nah, itu yang membuat Rifki akan berpikir bahwa keputusan itu jadi berkualitas. Bukan hanya mementingkan Apa? diri Ego. sendiri. Saya egois sih, Kang. Ya nggak apa-apa juga sih ya, Kia, egois itu penting di konteks-konteks tertentu Betul, ya. betul. Saya setuju itu. Sangat setuju. Iya, justru ya semua kita makhluk egois kok. Betul. Ya coba ya, misalnya kita lihat foto nih, foto bareng-bareng sama alumni, misalnya sama teman-teman gitu. Pasti kan yang pertama kali dilihat kan foto kita kan? Enggak sih, saya kecengan. Nggak mungkin. Pasti dilihat foto kita tuh baru yang lain. Berarti bukti manusia egois. Betul, betul. Udah diciptakan seperti itu. Iya. Nah, di konteks-konteks tertentu boleh kita mempertahankan pendapat kalau kita benar. Tapi di konteks yang tentang memilih dua keputusan, ada hal-hal yang perlu Rifki pikirkan. Ini kalau bicara tentang keputusan. Karena bicara tentang pengembangan karir, Ki. Semua tema-tema pengembangan karir ada keputusan di situ. Baik, pasti ya, pasti itu. Iya nggak? Iya. Semua tema-tema pengembangan karir, pengembangan profesi, pengembangan jurusan itu ada banyak keputusan di situ. Maka ketika kita belajar memutuskan sesuatu yang berkualitas, Rifki belajar juga tuh memilih sesuatu dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain, tidak hanya didasarkan pertimbangan gue. Paham nggak? Oke. Tapi kan tentang gue ini, Kang. Iya, tahu. Justru dengan berkualitasnya keputusan itu, Rifki menjaga tentang gue-nya lebih berkualitas. Baik. Contoh yang tadi kan, murid saya, kenapa kok di akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kuliah? Dia sempat ngomong, coba ya Kang kalau saya nggak lanjutin, aduh sedih banget kali orang tua saya. Yang membuat jangan-jangan ketika orang tua saya sedih, saya jadi tidak baik-baik saja gitu ya hubungannya. Kan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan adalah pilihan dia berkualitas dan gue-nya berkualitas gitu. Tapi kan kalau kita bicara paradoks, coba ya Kang, kalau saya nggak ngelanjutin, bisa kali saya jadi presiden saat sekarang? Orang tua saya lebih bangga. Nah, kalau kita bicara paradoks ya Kang. Oke, betul. Makanya tadi kan setiap keputusan ada konsekuensi dong. Betul. Ya, Betul ya. Konsekuensi. Nah, kita tuh harus lihat timeline, Ki. Maksudnya gini, Rifki ngelihatnya keputusan itu sedang dilakukan, sebelum dilakukan atau sudah dilakukan? Sebelum, sedang, sudah. Iya. Kalau sudah, kan nggak bisa kita kembali mundur kan? Masa lalu. Ya, betul. Kalau sudah diputuskan berarti kita bersyukur dong. Harus ya, ikhlas, bersyukur ya. Udah ini. Tapi kan kalau ini kan sebelum dan sedang nih. Ya. Artinya memastikan nggak ada pihak yang dirugikan, itu kan timelinenya sebelum sama sedang. Betul. Setelahnya, kalaupun ada yang dirugikan, Bersyukur ya. Itu hikmahnya gitu. Berarti pembelajarannya apa? Oh, berarti saya jangan-jangan harus ngomong nih sama orang tua saya. Misalnya ternyata si murid saya itu memutuskan untuk berhenti kuliahnya. ya kita bicara paradoks ya. Iya, ya udah. Ternyata sakit hati orang tuanya, minta maaf lah. Apa konsekuensinya supaya saya bisa dimaafin? Itu kalau kita bicara timeline sesudah ya. Ya, sesudahnya. Tapi kan sekarang Rifki sedang sebelum dan sedang. Kan? Ya, sebelum dan sedang, betul. Betul kan? Yes. Maka penting sekali memikirkan keputusan itu berkualitas. Oke. Iya betul sih Kang. Ya pasti saya gathering data dulu lah. Ya. Karena pengembangan karir itu tema-temanya selalu bicara tentang keputusan. Keputusan pasti ya di akhir-akhir ya. Apakah saya bisa jadi manajer? Apakah saya mau jadi manajer gitu ya? Apakah ketika saya ditunjuk jadi lead, apakah saya bisa nge-lead? Ya gitu ya. Betul. Kan harus dibalikin lagi ke diri sendiri kan semuanya. Itu jadi ada 3 dimensi tuh. Dimensi pertama diri sendiri, dimensi kedua adalah orang lain, dimensi ketiga adalah lingkungan. Ya. Lingkungan tuh yang berarti lingkungan kerja, lingkungan profesional, lingkungan dia gitu. Ada 3 dimensi yang perlu dipikirkan. Wah, kok ribet sih, Kang? Keribetan itu bisa jadi pembelajaran terbesar loh buat hidup kita. Hidup mah ribet, Kang. Enggak, saya mah hidup sederhana. Saya mah ribet, hidup saya ribet banget nih. Hidup saya ribet. Saya mah hidup sederhana. Ribet hidup saya mah. Cuma orang aja yang membuat ribet kan. Dengerin netizen, hey. Nah, maka Ki, kenapa kok
keputusan itu harus berkualitas, seolah-olah ribet, padahal justru yang membuat kita berkualitas yaitu memutuskan sesuatu hal yang sulit. Memutuskan hal yang sulit. Iya kan, tadi Oh, iya betul itu betul. kan sulit, Sulit. Dan tema-tema pengembangan karir itu keputusannya semua sulit, Ki. Iya, kalau kita ngomongin sulit ya, Ya. ya betul sulit. Dan ketika kita bisa memutuskan, berkualitas kita. Kalau kita mutusin gini, minum kopi atau air putih kan itu nggak sulit-sulit banget ya. Ya tinggal minum, terserah lah, minum dua-duanya juga nggak masalah gitu kan. Iya, betul. Iya nggak? Betul. Jadi kalau kita cuman hanya berangkat pengen memilih keputusan-keputusan yang mudah, ya kita nggak bakal jadi seseorang. Kalau Kita hanya ingin membuat keputusan-keputusan yang mudah. kita nggak akan jadi seseorang, dengerin woi. Ya, betul Kang. Harus bisa memutuskan sesuatu yang sulit. Iya. Nah, semakin berkualitas diri dia ketika dia bisa melewati keputusan-keputusan itu dan kualitas keputusannya gitu. Berkualitas, betul. Iya ya. Orang diamond aja kan di-press ya, Iya. biar jadi diamond. Iya. Magma, mineral tuh di-press biar Betul. jadi diamond. Iya, Kang. Makanya kalau orang Ditempa nggak mau kan? jadi, iya. Ditempa pedang aja yang jadi tajam itu kan dia ditempa pakai api, lahar, pang. Iya, betul. Orang yang di pressure dikit bilang toksik, hey, nggak usah hidup. Ini curhat kayaknya nih. Iya, di press dikit, toksik. Nah, maka Ki, bicara tentang keputusan ini fundamental buat siap orang ketika dia mengubah dirinya atau dalam konteks dia pengen maju dalam hal karir, Naik ya kan. naik dalam hal karir. Pikirkan sesuatu hal yang memang keputusan itu berkualitas. Nah, pertanyaan gini Kang, kalau ternyata kita punya keputusan dan salah mengambil, terus gimana Kang? Sama ikhlas. Ya udah, itu kan. Iya. Review udah dijawab. Kalau gini Kang, ini mohon maaf ya, Iya. mohon maaf. Kalau saya sistemnya nggak peduli. Kalau saya misalnya keputusan saya benar, saya syukuri. Oke, berarti saya benar dalam mengambil keputusan. Nextnya apa nih? Biar saya bisa upgrade diri sendiri supaya keputusan selanjutnya benar terus. Oke. Kalau saya salah, saya nggak peduli. Jadikan pelajaran. Oh, saya salah memutuskan hal ini. Oke. Terima konsekuensinya. Nextnya apa yang harus saya perbaiki biar saya nggak melakukan kesalahan lagi. Konsep saya itu aja sih, jangan peduli aja, ikhlas. Oke. Gitu aja. Mungkin lebih tepatnya jangan peduli itu ketika Biar- sudah memutuskan, udah lempeng aja dengan keputusan itu Iya, kan. maksudnya nggak jadi nangis di pojokan siap. gitu terus jam 2:30 pagi Instastory gorden hujan Rintik-rintik gitu ya. langsung ada kuat-kuat rintik seduh gitu kan, enggak, saya mah ikhlas aja, jangan peduli aja, udah biarin aja. Mau Ya. salah mau benar, kalau salah perbaiki, Iya. kalau benar ya syukuri. Iya. Gitu. Fokusnya besok kalau saya. Oke, berarti timeline itu konteksnya timelinenya sudah terjadi ya. Ya, kalau kita sudah mengambil Oke, keputusan sudah mengambil tersebut, keputusan. ternyata di ujungnya kan itu hikmah ya Kang ya. Iya. Ternyata oh ini benar, oh ini salah, yaitu konsep saya nggak peduli. Kan tadi Kang hidup saya udah ribet, Jadi jangan dibuat ribet ya. jangan dibuat ribet. Kamu netizen, woi, jangan bikin ribet. Gitu. Iya, Kalau iya. saya ya kan, prinsip saya gitu, nggak peduli sama saya. Artinya kembali lagi nih Ki dengan tema kita tentang pengembangan karir. Artinya review udah clear dong. Tidak ada jadi tema-tema yang menjadi masalah Rifki tentang pengembangan karir. Rifki udah clear dong kalau misalnya X ya berarti Y, kalau nggak E A berarti B, kan gitu ya. Ya, saya hidup di hitam atau putih, nggak abu-abu kalau saya. Ya, ini keputusan Rifki. Ya. Semua dan semua pasti ada konsekuensinya Ki. Pasti saya terima Pasti semua sebab ada konsekuensinya. Tugas Rifki sekarang adalah Kerja lebih keras. iya. Kerja lebih keras, kerja lebih cerdas, kerja lebih ikhlas ya. Iya. Iya kan. Ikhlas. Ya, Pak. Iya. Tapi memang konteks tema-tema tentang orang memilih tentang pindah kapal atau tetap di kapal yang sudah dilayari itu tema-tema yang menjadi banyak masalah milenial tuh. Iya, saya milenial. Iya. Saya milenial kan. Nah,
Dan tema-tema itu adalah bicara tentang attitude, bicara tentang keputusan tadi yang sudah kita bahas ya. Ya, betul. Dan kalau kita lost soal ini, kita khawatir nanti jadi orang yang milenial tidak menghargai orang lain, tidak membuat akhirnya kita menyakiti orang lain dan akhirnya orang lain ngerasa dizolimi dan kita didoakan atas penzoliman kita gitu. Gini Kang, nah punten ya saya potong. Ya. Ketika saya, kan saya nggak bisa mengendalikan kesan. Oke. Betul nggak? Betul. Jadi ketika saya misalnya ngomong, Kang Damang, ada kesan kan? Saya nggak bisa mengendalikan itu. Saya bisa mempengaruhi saja kan. Ketika saya bilang Kang Damang, Kang Mufti bisa saja tersinggung, bisa saja, kan gitu ya, senang karena ditanya. Ketika kita ngomongin konsep, kita tadi apa? Merendahkan orang lain. Saya tidak ada niat merendahkan, saya hanya ada niat untuk kamu tuh kalau kerja yang benar gitu. Tapi mungkin ketika saya ngomong seperti itu, ini maksud dan tujuan saya ya. Saya pengen gini, woi kerja yang benar gitu kan. Tapi mungkin ya, karena ini kan sesuatu yang hanya bisa saya pengaruhi. Ketika saya ngomongin misal, cara ngomongnya lah kita ambil ya. Cara ngomong saya itu ditangkap kesannya oleh orang yang saya omongin itu menjadi merendahkan dia, apakah saya harus peduli? Nah, saya kan nggak ada niat saya cuman kerja yang benar gitu. Kamu tuh profesional gitu kan? Kan capek kan ngegusur orang terus. Tapi kan niat sama cara itu berbanding lurus Ki. Betul. Ingat nggak video yang orang lagi ngedorong gitu ya, ngedorong mobil? Padahal kan niatnya pengen bantu, nolongin kan. Tapi caranya salah. Nah sebenarnya konteks kita itu bukan di niat Ki, dibenahi, tapi di cara. Cara itu adalah konteksnya komunikasi, delivery. Ya, kan saya nggak mau Kang benerin cara saya komunikasi. Saya mah belak-belakan aja, kalau kamu jelek-jelek kamu mah gitu, benerin kerjaan gitu. Gaya memang setiap orang beda-beda. Ya, betul saya sih, tahu betul, itu. betul. Gaya pasti setiap orang beda-beda. Betul. Tapi konteks mendelivery dalam etika profesional itu perlu disetting Ki. Etika? Profesional. Oh, ada etika ya, benar ya? Iya dong. Etika profesional mah ada Ki. Nah sekarang gini Ki, kita kan hidup nggak sendirian, apalagi di kantor, apalagi Rifki ketemu sama banyak rekan. Kalau Rifki mungkin kalau konteksnya nongkrong ya mungkin ya bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Karena etika nongkrong sama etika profesional itu beda. Oke. Ya leniensinya sih saya terlalu tinggi sih. Ya benar. Iya ya. Ada etika. Oh ya lupa ada etika ya. Nah, etika profesional itu bicara delivery, cara menyampaikan, cara merespon. Ya sebenarnya yang baperan itu juga etika profesionalnya nggak tepat. Paham nggak? Jadi etika profesional teh, mohon maaf yang bersangkutan, apakah Anda tahu bahwa pekerjaan Anda selama ini telah salah dan rusak dan tidak bisa dibenarkan? Ya nggak gitu juga. Tetap gaya kita tetap boleh masuk. Iya. Oh iya, ada etika ya. Ya itu etika profesional itu terkait sama attitude. Karena etika nongkrong sama etika profesional tuh beda. Etika di keluarga juga beda kan? Saya termasuk etika profesional, etika di keluarga itu kalau ngomong sama adik itu kata orang Betawi ya, saya lahir di Jakarta, lo gue terus kita nyablak. Buset dah gitu, lo gimana? Tapi kan saya nggak bisa bawa itu di dunia profesional. Buset lah, ya nggak bisa ya? Iya nggak bisa ke klien gitu. Buset lah, kan lucu, dikeplak lah sama klien lah. Paham maksudnya ya? Kliennya yang buset gitu. Ya kecuali kalau kita sudah di awal ya. Pak, saya Betawi nih Pak, Bapak Betawi, kita ngomongnya biasa aja ya. Kecuali udah gitu ya. Ya, di awal. Nah, itu etika profesional juga kan? Iya, etika ya. Oh, gitu. Kan ada etika itu. Oh iya, ada etika ya. Nah, itu juga lupa. Nah, itu yang jadi problem juga buat para milenial gitu. Dan saya yakin lah Rifki termasuk pembelajar yang bisa
beradaptasi dengan cepat. Amin. Semoga Kang. Iya. Saya suka ini, aduh kalau udah gemes tuh, kerja tuh yang bener. Jangan gitu mulu. Lu bener mana gak Nah, gitu kalau Rifki bisa bikin pola tuh tentang etika profesional soal menyampaikan delivery. Boleh saya kasih tahu polanya? Oh iya tuh Kang, ilmu ini. Nah, kalau konteks delivery komunikasi, yang pertama harus kita lakukan adalah siapa rekan bicara kita. Siap. Pertama siapa? Siapa? Oke. Ya kan kita tahu karakter dia, kita harus tahu karakter dia, kita harus tahu dia kayak gimana. Gimana cara taunya? Ya tanya. Ribet. Etika profesional gitu, Ki. Oke. Mohon maaf. Terus Kang. Ya Siapa? kalau misalnya kita mainkan dalam konteks yang lain kan semua bidang kehidupan ada etika kan. Betul. Ya, ngomong ke dosen juga, Bu, halo, WhatsApp. Ini skripsi Dan saya. kalau di profesional masukin ke tongkrongan aneh kan? Iya, benar. Lagi ngopi-ngopi. Hai, apakah saya bisa berbicara dengan Anda sekarang? Kan aneh. Maka setiap itu punya etika masing-masing. Nah, maka polanya adalah siapa rekan bicara kita. Oke. Nah, tanya siapa bisa tanya HRD-nya gitu ya. Terus ya ngomong langsung, kamu tuh orangnya gimana ya? Kalau saya ngomong kayak gini kamu sakit hati nggak? Bisa kayak gitu konfirmasi. Kalau orang yang kita mau ngomongin apapun nggak dengar, terus orangnya tuh kalau kita tegur malah jadi pundung gimana tuh Kang? Mending nggak usah aja ya. Gini, kan Albert Einstein udah clear tuh ngejelasin. Sama dengan MC Kodrat. Bukan. Albert Einstein bilang gini, disebut orang gila kalau pengen hasil yang berbeda tapi masih melakukan cara yang sama. Disebut orang gila jika masih melakukan hal yang sama untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, artinya kalau kita ngomong delivery itu dia pundung, berarti besok gimana cara dia nggak pundung dong? Ubah cara delivery kita. Atau dia yang berubah? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa kita kendalikan kalau itu ya. Oh iya benar. Hanya bisa kita pengaruhi. Iya bisa kita pengaruhi. Kan pengaruh udah bicara delivery. Oh iya benar ya. Oh iya nyambung. Di sini nih Kak, ting 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 baru ada bohlam nih. Editor, bohlam. Ting 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 ting. Gitu kan? Iya. Artinya penting kita tahu pola rekan bicara kita. Yang kedua, apa delivery kita, pesan kita. Pesan. Ya tadi misalnya pengen ngerubah dia, lo kan kasarnya gini, lo kerja nggak bener sih, udah dibilangin gitu ya. Kan kalau etika profesionalnya nggak mungkin ngomongin itu langsung kan, bisa jadi nggak tepat. Iya nggak mungkin Kak. Ya bisa jadi nggak tepat gitu. Kecuali kalau Rifki udah tahu, nih orang sama-sama tetanggaan nih, satu kerja kantor, udah ngomong gue udah tahu dia kayak gimana gitu ya. Ya boleh lah kayak gitu. Tapi kan kalau orangnya timnya beda, dia karakter beda, budayanya beda, maka kita menyesuaikan delivery kita dari rekan bicara kita. Pesannya yang harus tersampaikan atau kesannya yang harus kita sampaikan? Pesan itu kan dari kesan. Iya. Kan kalau kesan tuh ada sarkasme kan di dalamnya. Misalnya kamu kerja bagus banget nih. Amazing gitu kan, nggak ada saya nemu programmer yang kayak kamu, padahal kerjanya gitu kan itu ada sarkasme kan, ada kesan. Iya, di etika profesional nggak bisa ambigu, nggak bisa dua sayap, nggak bisa dua makna, nggak bisa, harus clear. Kalau di cerita nggak boleh ada episode filler gitu nggak kan bisa. Harus transparan. Harus, karena tujuannya apa? Tujuannya adalah projectnya selesai kan gitu ya? Ya. Kalau konteksnya ke project kan. Ya tepat dan cepat ya. Iya. Oke, tadi siapa? Itu berarti. Siapa? Terus pesan kita. Pesan. Terus yang terakhir adalah cara. Kitanya. Kan gini. Kan Rifki ternyata orangnya gini belak-belakan gitu ya. Rifki tim saya. Oh berarti cara saya agak belak-belakan dikit deh supaya bisa nyamain nih, misalnya contoh kayak gitu. Mau nyamain, mau ngelawan? Oh nyamain. Oh, nyamain. Kalau kita sebagai kita nyamain harus. Bentar Kang, bentar. Berarti dari sisi orang yang saya kasih pesan. Ya. Oh dia juga harus berpikir seperti itu. Kalau dia dengar
saya. Kalau dia konsultasi sama saya juga akan mengatakan hal yang sama. Misalnya gini, Rifki cerita sama saya akan mengatakan hal yang sama, terus orang yang itu cerita sama saya juga saya mengatakan hal yang sama. Karena etika profesional itu semuanya harus berperan. Dia nggak boleh baper, Rifki juga harus mengemas deliverynya, paham nggak? Oke. Tapi kan konteksnya saya bukan sedang ngobrol sama orang yang lagi baperan itu atau orang yang lagi nggak dengerin itu, tapi kan saya lagi ngomong sama Rifki, berarti Rifki harus peduli sama pesan Rifki terhadap rekan bicara Rifki. Nah, kitanya harus menyesuaikan itu. Kita ini siapa? Rifkinya. Oh, saya. Komunikatornya kan berarti saya nih Ya. ke Rifki, berarti saya harus menyesuaikan Rifki. Iya, Bapak komunikator, saya komunikan. Yes. Tapi kan menarik ya, kalau bicara tentang kesan, kita kan kalau bicara delivery komunikasi kan kita kan cepat tuh tek-tek gitu ya. Betul. Nah, artinya komunikator yang hebat, dia sebagai seorang komunikan yang hebat. Iya, tadi itu kan bisa ngedengerin orang. Iya. Betul. Kalau udah nggak bisa ngedengerin, keras kepala, mau gimana mau dia aja, ya udah. Tapi Rifki bisa dengerin ya? Bisa, insya Allah. Saya mah bisa dengerin. Udah 7 tahun saya nggak dengerin. Dengerin terus. Clear lagi ya? Terus clear, Pak. Clear ya? Clear. Berarti delivery tentang etika profesional Iya. paham ya? Siapa pesan kitanya? Kita tuh yang komunikatornya berarti. Komunikatornya. Oke. Paling gitu ya Ki ya. Siap, Insya Allah oke. ya. Mudah-mudahan Siap, terima kasih bermanfaat. Saya mungkin ada janjian lagi nih sama Ya. klien. Saya juga pengen ngopi. Oke. Udah. Terima kasih Siap, banyak, Ki. Kang. Ya. Sip, oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bye-bye. Terima kasih, Kang. Yo. Aduh.